ada seorang Tokoh. tokoh ya dari Lampung, Dr. Sitanal Arsyad, orang Gunung Sugih. Iya, iya. Ada di Malabar ya, Jalan Malabar, Betul. yang mungkin bersedia menjadi rektor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Admi Syarif Institute dimanapun berada, tabe pun tabe. Ya pun. Alhamdulillah pagi hari ini Admi Syarif Institute kembali bisa bersama dengan salah satu tokoh, bukan saksi tapi pelaku sejarah khususnya Universitas Lampung. Insya Allah. Selamat pagi Bapak Profesor Dr. Muhadjir Utomo. Selamat pagi, Prof. Pagi hari ini kita akan kembali cerita-cerita, khususnya tentang Universitas Lampung. Kalau kemarin kita sudah cerita banyak tentang bagaimana pendirian Unila, kemudian rektor pertama Profesor Dr. Sitanal Arsyad, kemudian rektor kedua Profesor Dr. Margono Slamet, dilanjutkan oleh rektor ketiga Bapak Al-Husni Duki Hamim SMSC. Kemudian pagi ini kita bersyukur bisa bersama dengan Bapak Profesor Dr. Muhadjir Utomo yang merupakan rektor keempat dari Universitas Lampung. Selamat pagi Pak Muhadjir. Selamat pagi, Prof. Izin Pak, kami ini ingin mendengar banyak ini cerita-cerita tentang Universitas Lampung. Mungkin Bapak bisa cerita dulu dari awal bagaimana dulu Unila. Karena kami tahu Bapak adalah angkatan kedua di Unila, khususnya di Fakultas Pertanian. Mungkin bisa ceritakan bagaimana awal pendirian Fakultas Pertanian sampai dengan mendapatkan izin, dan kemudian juga kalau mungkin bagaimana lulusan pertama. Baik, terima kasih Prof. Admi. Saya termasuk angkatan kedua dulu ya di Fakultas Pertanian, yang saat itu Fakultas Pertanian masih bersifat persiapan. Ya. Jadi saya angkatan kedua 69, tetapi karena masih persiapan, lama-lama menjadi satu angkatan-angkatannya itu. Nah, karena persiapan, jadi kita waktu itu kuliahnya itu jarang sekali gitu ya. Oleh karena itu angkatan-angkatan kami itu lulusnya itu ada yang 8 tahun, ada 9 tahun. Di mana kampus pertama itu, Pak? Nah, kampus pertama untuk Fakultas Pertanian dan Ekonomi itu di Cimeng Teluk Betung. Oh, di Cimeng. Ya. Oke. Di Cimeng Teluk Betung. Kemudian kampus kedua di Jalan Hasanuddin itu adalah rektorat itu. Oh, rektoratnya di Jalan Hasanuddin. Jalan Hasanuddin. Iya. Kemudian kampus ketiga itu di Jalan Baru, itu Baru, FK dan FIP atau kemudian bergabung jadi FKIP. Nah, kami kembali ke Fakultas Pertanian karena masih persiapan, tentu ini perjuangannya masih berat ya. Kuliah paling satu semester itu berapa kali gitu ya. Nah, untuk menjadi negeri itu berat, harus ada rektor. Ya. Nah, mencari rektor untuk universitas yang masih kecil seperti Unila susah sekali. Oleh karena itu, waktu kami mendengar bahwa ada tokoh Lampung yang berhasil mencapai doktor dari Georgia University atau University of Georgia, itu Pak Dr. Sitanal Arsyad, ada di Bogor. Ada di Bogor ya, di IPB ya. IPB, lulusan IPB, lulusan Georgia dari IPB ya. Saya mendengar dari informasi Pak Ismet Badri Ismail Balo, dia ketua Dewan Mahasiswa, semacam BEM saat ini, dan Insinyur Alimin Abdullah dari PAN, bahwa ada seorang tokoh ya dari Lampung, Dr. Sitanal Arsyad, orang Gunung Sugih. Ada di Malabar ya, Jalan Malabar, yang mungkin bersedia menjadi rektor. Nah, kemudian Pak Alimin dan Pak Ismet
ke sana. Dengan presidium itu ya, Pak ya? Itu dibiayai presidium kalau nggak salah ya, ke Dibiayai sana. presidium, ya. Ya, jadi ada peran mahasiswa di situ, ketemu Pak Istanala. Ini saya mendengar langsung dari cerita Ismail Balu almarhum bahwa Pak Sitanala bersedia menjadi rektor Unila dengan catatan kalau Fakultas Pertanian jadi negeri. Oke. Itu luar biasa kan? Luar biasa. Jadi bargaining position Pak Sitanala luar biasa. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah beliau iya, dan Kementerian waktu itu Pendidikan dan Perguruan Tinggi atau apa ya menyetujui, dan termasuk juga pemerintah daerah juga mendukung banget. Betul, ya. Pemerintah daerah itu mendukung betul kalau ada Unila yang negeri ya. Iya, betul. Ya, jadilah Fakultas Pertanian Negeri. Nah, rektornya pertama Rektor Sitanala Arsad. Sitanala Arsad itu tahun ya, 73 itu. 73 kedudukannya di Hasanuddin kantornya ya. Nah, barulah di situ mulai teratur kuliahnya itu. Dan ide bahwa karena kita dosennya kurang, ide bahwa kita harus berafiliasi ke Bogor itu adalah ide Pak Sitanala Arsad. Ya. Itu luar biasa. Kebetulan beliau juga dosen di sana. Kebetulan beliau juga dosen di sana, jadi nggak ada gampang lah gitu ya, relatif agak ada dukungan lah dari rektor IPB ya. Nah, siapa yang akan dikirim ke sana? Ya, itu diskusi lah antara Pak Rektor dengan dekan lah ya. Adalah mereka-mereka yang punya kualifikasi bagus nilainya. Betul. Nah, pastinya begitu. Dan itu jatahnya hanya 8 kalau nggak salah ya, 8 atau 10 ya. Jatahnya di sana itu. Nah, baru di ranking 8 yang dikirim itu angkatan 7576 itu. Saya termasuk di situ lah gitu ya. Nah, itu ada foto-fotonya di situ juga. Saya lihat tadi fotonya Bapak wisuda tahun 78 ya. Jadi ada keterkaitan antara rektor pertama dengan penegrian Fakultas Pertanian. Ya. Nah, kami yang afiliasi di sana itu juga ada pesan itu ya. Kamu nanti kalau selesai semua pulang harus jadi dosen. Itu. Makanya banyak yang angkatan pertama kedua ada jadi dosen semua, Pak Manek, Pak Kabul, kecuali Pak Gultom itu satu yang enggak, dia karena sudah mau kerja di perkebunan. Itulah sebabnya ya, nilai-nilai pembelajaran dan seterusnya Fakultas Pertanian itu mirip-mirip IPB. Karena dosen-dosen kami yang pertama itu dari IPB. Banyak dari sana. Dan banyak Pak Sitanala banyak memberikan contoh. Karena setelah itu banyak dosen IPB yang ngasih kuliah juga di kita gitu ya. Jadi alhamdulillah itu perkembangan Fakultas Pertanian itu cepat sekali waktu itu karena berkat juga dedikasi dan gagasan-gagasan dari rektor pertama Profesor Sitanala Arsad.